Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmayanti dengan NIM 205150068, kelas PS3, MK Studi Kelayakan Bisnis, dosen Abdul Jalil. Di sini saya akan presentasikan hasil judul saya video, yaitu investasi properti. Apa itu investasi properti? Bagi sebagian orang, investasi properti bukanlah istilah yang asing, namun tidak semua orang tahu apa dan bagaimana investasi jenis ini dijalankan. Investasi properti adalah bentuk permodalan yang mirip dengan investasi lain. Investasi ini melibatkan jual beli aset serta menanggani aset untuk bisa menghasilkan keuntungan. Sementara properti ini sendiri adalah istilah yang menunjukkan kepemilikan atas hak eksklusif terhadap bangunan atau tanah milik individu atau badan usaha. Jenis investasi properti yakni 1. Investasi properti untuk hunian. Salah satu opsi properti yang banyak dipilih adalah rumah hunian. Pada dasarnya manusia membutuhkan bangunan baik rumah, apartemen, atau apapun yang bisa digunakan untuk hunian atau tempat tinggal. Ini adalah satu contoh investasi properti yang tidak akan mengecewakan. 2. Property Equity Crowdfunding. Property Equity Crowdfunding merupakan metode penanaman modal dengan cara pengumpulan dana kolektif atau yang bisa kita sebut sebagai patungan. Ini berarti kamu membeli properti secara patungan bersama dengan investor lain yang tertarik pada jenis properti yang sama. Ketiga, saham properti. Jika kamu tidak asing dengan istilah saham, maka kamu akan lebih mudah memahami saham properti. Ya, investasi saham yang kamu pilih berfokus pada perusahaan pengembang properti. Untuk bisa memilih jenis investasi properti yang ini, pastikan kamu sudah memiliki atau akan membuka rekening efek di perusahaan sekuritas agar bisa membeli saham properti di aplikasi trading. Kamu juga bisa melakukan pengecekan harga dan detail saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Oke, sekarang kita bahas keuntungan bisnis properti. Yang pertama, harga properti cenderung tidak pernah turun. Dengan kemungkinan harga yang cenderung tidak pernah turun, bukan tidak mungkin kamu selalu mendapatkan profit. Ya, ini berlaku untuk setiap jenis properti yang memang kamu kelola dengan baik. Harga properti juga menjadi alasan semakin banyak orang tertarik berinvestasi di bidang ini. Yang kedua, capital gain cukup besar. Modal untuk berinvestasi di bidang properti memang tidak sedikit. Eits, jangan salah, karena keuntungan atau capital gain yang bisa didapatkan juga cukup besar. Ini membuktikan bahwa kamu tidak salah memilih instrumen investasi meski harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Yang ketiga, dapat menjadi sumber penghasilan pasif. Investasi menjadi salah satu sumber penghasilan pasif dan sudah banyak investor yang merasakannya. Dibandingkan dengan menyimpan uang di bank, di mana kamu hanya mendapatkan bunga dengan jumlah terbatas, investasi bisa memberikan lebih. Oke, sekarang kita bahas kerugian investasi properti. Yang pertama, harus ada dana perawatan. Bahkan untuk aset seperti rumah yang kamu gunakan sebagai tempat tinggal pun harus mendapatkan perawatan yang baik dan tepat. Properti yang kamu gunakan sebagai instrumen bisnis pun demikian. Siapkan dana perawatan sesuai dengan jenis properti yang kamu miliki. Yang kedua, modal dan biaya transaksi tinggi. Tidak semua orang bisa memilih properti sebagai instrumen investasi karena faktor modal. Untuk memiliki satu aset saja dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Belum lagi untuk biaya transaksi saat nanti kamu mulai menjalankan investasi atau bisnis di bidang ini. Yang ketiga, berisiko hancur jika terjadi bencana. Properti berbentuk fisik yang berada di alam bebas. Artinya, properti bisa saja hancur saat terjadi bencana, seperti kebakaran atau bencana alam. Untuk tetap mempertahankan nilai dari bangunan, bahkan jika rusak akibat bencana, kamu bisa mencari asuransi properti. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.